Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Sania dari Teknologi Pendidikan Kelas Karyawan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai psikologi umum dengan dosen Ibu Maimunah EPD yang terhormat. Yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini adalah pengertian psikologi umum dan psikologi khusus, metode-metode dalam psikologi. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, psiki yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Psikologi juga dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan proses mental dan perilaku, ilmu pengetahuan tentang pikiran dan bagaimana ia bekerja, lalu yang terakhir, ilmu pengetahuan tentang pikiran dan perilaku. Lalu selanjutnya, psikologi umum. Psikologi umum merupakan suatu keilmuan mengenai tingkah laku individu secara umum. Dengan kata lain, psikologi umum mempelajari tingkah laku manusia secara luas. Menurut Immanuel Kant, ruang lingkup psikologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kognisi, emosi, dan konasi. Apa yang dimaksud dari 3 tersebut? Kognisi adalah hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Yang kedua, emosi, yaitu gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Yang ketiga, konasi, yaitu hal yang berkaitan dengan kemauan atau kehendak, keinginan individu. Lalu selanjutnya, psikologi khusus. Psikologi khusus adalah psikologi yang digunakan untuk kepentingan lapangan atau praktis. Psikologi khusus terdiri dari berbagai cabang. Ilmu psikologi yang dikhususkan pada bidang tertentu. Psikologi khusus terdiri dari beberapa cabang, diantaranya psikologi sosial. Apa yang dimaksud dengan psikologi sosial? Ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kaitannya dan dengan lingkungan. Studi dalam psikologi terdiri dari pengaruh sosial, proses bersama individu, serta interaksi kelompok. Lalu ada psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian adalah psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dengan lingkungannya, sesuai dengan lingkungannya. Lalu selanjutnya ada psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan berfokus pada tingkah laku individu dalam pendidikan. Psikologi pendidikan juga mempelajari mengenai sistem pendidikan dan pengaruhnya terhadap bagi individu. Selain itu, dalam psikologi pendidikan juga membahas mengenai proses individu belajar dan berkembang dan aktivitas intervensi pendidikan. Lalu selanjutnya, metode-metode dalam psikologi. Metode dalam psikologi berarti suatu cara untuk mengumpulkan data dan berkaitan dengan gejala-gejala psikologis, baik yang diperoleh melalui cara individual maupun kelompok. Metode-metode terdiri dari metode introspeksi. Introspeksi berasal dari kata intros, yang artinya ke dalam, dan spektet artinya mengamati. Dalam metode introspeksi berarti mengadakan penelitian terhadap diri sendiri yang dilakukan setelah individu yang bersangkutan selesai bertingkah laku. Lalu metode observasi. Metode observasi dapat disebut juga dengan metode ekstrospeksi, yang artinya mengadakan penelitian terhadap orang lain. Teknik yang dikemukakan di atas dapat dipilihnya seperti wawancara, sosiometri, dan sebagainya. Lalu metode biografi. Biografi berarti riwayat hidup seseorang. Dengan metode biografi berarti mempelajari riwayat hidup seseorang yang datanya digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang suasana kehidupan psikis orang yang bersangkutan. Teknik dalam metode biografis ini digunakan seperti dengan cara mempelajari karangan-karangannya, buku-bukunya, surat-suratnya,